Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Semoga semua semangat untuk menjalani aktivitas hari ini. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Yoel pasal 1 ayatnya yang pertama sampai 14. Jemaat yang dikasih Tuhan boleh baca secara pribadi secara lengkap, tetapi hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari beberapa bagian dari ayat 2 dan 3-nya. Apakah itu? Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu dan biarkanlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Kenapa bagian ini yang saya ingin angkat? Karena kisah firman hari ini menceritakan bagaimana Yehuda, bangsa pilihan saat itu mengalami tulah yang seperti kita tahu, tulah belalang hadir dengan banyak itu tidak hanya baru kali ini saja, tetapi juga terjadi ketika bangsa Israel masih ada di Mesir dan Nabi Yoel seolah-olah ingin menegaskan kepada para tua-tua saat itu untuk menceritakan kebaikan ataupun pengalaman-pengalaman penyertaan Tuhan ketika peristiwa buruk seperti ini terjadi. Sehingga anak-anak anak-anak tahu kisah itu dan anak-anak meneruskan kepada yang lain, tujuannya agar mereka teguh di dalam firman Tuhan. Ini ada kaitannya dengan kebenaran firman kita minggu kemarin, bahwa cerita tentang penyertaan Tuhan itu meneguhkan yang lain. Cerita tentang Tuhan menolong itu meneguhkan orang-orang ketika sedang dalam kesulitan, ketika sedang bergumul, karena kita sendiri sudah mengalami bagaimana Tuhan menemani. Tentang belalang ini, jemaat yang dikasih Tuhan, saya ingin mengulas sedikit kisah ataupun realita pada masa itu ketika ternyata di bagian negara Maroko tahun 1954 dan di bagian negara Afrika Barat tahun 2003 sampai 2005, mereka pernah mengalami peristiwa belalang ini. Belalang yang menyerang bangsa mereka. Nah, pada saat belalang menyerang tanaman, ternyata mereka akan makan sebanyak berat badannya yang kurang lebih 2 gram itu. Tetapi belalang ini memakan semuanya ibarat seperti mesin baik bunga, daun, buah, biji, kulit, maupun kayu. Binatang ini tidak menyiksakan sedikit pun, tidak hanya tanaman, pangan seperti tebu, nasi, kacang, buah, melainkan seluruh tumbuhan hijau mereka sikat habis. Dan yang lebih mengerikan lagi, buah-buahan, bahkan semua yang ada dalam tanaman mereka sikat, bahkan yang paling beracun sekalipun, eee, mereka kalau masih bisa mengambil bagian yang lainnya mereka akan makan, tetapi bagian yang beracunnya mereka tidak akan makan. Nah, dengan realita ini, ketika Yoel menggambarkan bahwa belalang ini seperti suatu bangsa yang kuat, yang tak terbilang banyaknya dan dikatakan giginya seperti gigi singa, ini bukan berlebihan. Karena serangan belalang ini sanggup menghancurkan 130.000 kilometer persegi di dalam 20 negara dan dana yang diperlukan untuk membasmi belalang ini diperkirakan oleh FAO saat itu 400 juta dolar Amerika dan kerugian panen mencapai 2,5 bilion dolar. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, ternyata peristiwa belalang ini beberapa kali terjadi juga di negara-negara. Jadi ketika kita mengalami kesulitan akan sesuatu, itu tidak baru kali ini saja terjadi, itu tidak baru peristiwa yang asing gitu ya. Ada banyak pengalaman orang-orang yang dulu ataupun sahabat bangsa lain
yang mengalami peristiwa-peristiwa sulit dan mereka mampu melewatinya karena Tuhan. Nah, pada hari ini, ketika terjadi kondisi sulit di dalam kehidupan kita, khususnya bangsa negara Indonesia, dan mengenai pandemi COVID-19 ini seharusnya juga makin membuat kita makin dekat kepada Tuhan. Dan semakin kita tetap menceritakan kebaikan Tuhan untuk anak-anak, cucu-cucu supaya mereka terus berpegang teguh pada iman. Salah satu yang diutarakan oleh Nabi Yoel di ayat 14, ia meminta kita untuk puasa. Nah, barangkali di antara kita, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada yang sudah biasa dengan puasa, ada yang masih asing. Pak Aban, puasanya kita itu bagaimana? Apakah seperti teman-teman, eee, sahabat muslim yang dia selama sebulan atau Senin Kamis kita tahu ya, terus, jam sekian, itu sangat jelas digambarkan oleh Yesus ketika dalam penjelasan hal puasa di Injil Matius, bahwa Yesus bilang, "Berpuasalah kita seolah-olah kita tidak berpuasa dan bukan untuk diketahui orang lain." Artinya, puasa kita lakukan dari hati kita terdalam dalam rangka berbicara dan memohon kepada Tuhan sebagai bentuk kita mengendalikan diri, bentuk kita menahan diri, bentuk kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi tidak ada aturan spesifik baru harus jam segini, tetapi kita dengan leluasa melakukannya. Sebisa kita, semampu kita untuk kita semakin dekat kepada Tuhan dan menyerukan suara-suara rintihan ataupun, pergumulan-pergumulan konteks luas ataupun pergumulan kita pribadi lepas pribadi. Untuk lebih detail, mungkin bagi kita yang bisa bergabung doa pagi nanti jam 9, mari bergabung. Bagi yang tidak, paling tidak kita pegang konsep bahwa puasa itu harus dari hati, tidak diketahui oleh orang-orang lain, dan kita melakukannya sebagai bentuk kita semakin dekat pada Tuhan dan menyuarakan pergumulan secara global ataupun pribadi. Dan itu membuat kita semakin berserah pada kehendak Tuhan. Selamat melakukan aktivitas, selamat melakukan puasa di hari-hari kemudian jika sudah, mempersiapkan diri dan Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.